Hadirin sidang jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah, kita ini umat manusia diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala tidak akan pernah lepas daripada ujian dan cobaan. Setiap detik, setiap perjalanan waktu, setiap rentang waktu yang kita lalui itu harus senantiasa kita waspadai bahwa di situ akan ada ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Kata Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an surah Al-Ankabut ayat kedua, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ahasiban nasu an yutraku ay yaqulu amanna wa hum la yuftanun. Apakah manusia itu mengira bahwa dia akan mudah saja mengatakan beriman kepadaku atau kepada Allah Subhanahu wa taala tanpa diuji? Ada 4 jenis manusia ketika diperhadapkan pada ujian kebaikan dan keburukan. Yang pertama, ada yang lulus ketika dikasih ujian nikmat, tetapi ketika dikasih musibah justru dia lalai daripada mengingat Allah Subhanahu wa taala. Ada juga yang kebalikannya. Ketika dikasih sesuatu yang sifatnya musibah atau yang buruk, berupa kesedihan, kemiskinan mungkin, di saat dia miskin, dia rajin mengingat Allah Subhanahu wa taala. Dia rajin beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tetapi ketika dikasih kekayaan, nikmat yang banyak, harta yang melimpah, justru sibuk dengan urusan dunianya, kemudian lupa kepada Allah. Kemudian ada juga orang dikasih musibah, dikasih kesenangan, diingatkan dengan musibah, tetap juga lalai kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun hadirin yang dimuliakan oleh Allah, sejatinya kita sebagai seorang muslim yang beriman, maka dalam kondisi apapun kita tetap lulus dari ujian, baik itu yang datang ada nikmat ataupun kemudaratan, kesengsaraan, kemelaratan, kita tetap dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Beberapa bentuk ujian yang datang kepada kita. Mudah-mudahan pada kesempatan yang singkat ini bisa saya sampaikan dalam bentuk singkat. Yang pertama, ada ujian berupa perintah Allah. Jadi semua perintah Allah Subhanahu wa taala itu adalah ujian juga. Kita disuruh sholat 5 waktu tepat pada waktunya, berjamaah, itu merupakan ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, ujian berupa larangan dari Allah Subhanahu wa taala. Sesuatu yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala untuk tidak dilakukan. Biasanya yang demikian itu kalau sudah menjadi hobi sangat berat untuk kita tinggalkan. Ini juga butuh mujahadah, perjuangan untuk meninggalkan semua hal yang diharapkan oleh Allah, semua yang sifatnya haram. Begitu juga dengan yang sia-sia, itu juga butuh perjuangan dan merupakan ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, ada ujian berupa bencana. Ada ujian berupa bencana. Baru-baru ini sekitar kurang lebih 1 tahun yang lalu, bencana bertubi-tubi. Mulai dari wabah pandemi COVID-19, sebelumnya ada bencana gempa di Palu, kemudian baru-baru ini terjadi lagi bencana gempa di Sulawesi Barat. Itu merupakan semua adalah ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa lanabluwannakum bisyai'in minal khaufi wal ju' wa naqsin minal amwal wal anfusi was thamarat wa basyiris sabirin." Maka sungguh kami akan menguji kamu dengan rasa takut dan rasa lapar. Bagaimana ketika kita didera gempa, maka yang muncul adalah rasa takut. Tetapi rasa takut ini akan berbuah nikmat ketika kita menyandarkan pertolongan dan harapan itu hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada rasa lapar, saudara-saudara kita yang mengungsi tidak bisa melaksanakan aktivitas pekerjaannya
kemudian sangat mengharapkan uluran bantuan dari saudara-saudara yang lain untuk dibantu. Wa naqsim minal amwal, kehilangan harta. Banyak saudara kita yang kehilangan harta, kehilangan rumah, kehilangan mobil, tidak bisa lagi diselamatkan. Semua itu adalah ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Allah sudah menggariskan. Wal anfusi was samarat, kehilangan diri dalam artian anggota keluarga yang meninggal. Ada yang saudaranya meninggal, ada yang istrinya meninggal, ada yang suaminya meninggal, ada yang anaknya meninggal, ada yang mertuanya meninggal. Itu yang dirasakan saudara-saudara kita yang baru-baru ini tertimpa bencana. Semua itu adalah ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Sehingga Allah mengatakan wa basyiris sabirin. Tidak ada jalan lain yang kita harus lakukan kecuali bersabar kepada Allah Subhanahu wa taala. Beri kabar gembira kepada mereka yang bersabar. Insya Allah ganjarannya, pahalanya di hari kemudian. Yang kelima adalah bencana atau ujian berupa sikap buruk orang terhadap kita. Ada saudara kita yang sikapnya tidak baik kepada kita, ada tetangga kita yang sikapnya buruk terus kepada kita, mengganggu kita terus, iri, dengki dan lain sebagainya. Itu adalah merupakan ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Terkadang Allah menitipkan orang seperti itu dekat dengan kita, berinteraksi dengan kita sebagai bentuk ujian kesabaran. Keenam, hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ujian berupa keluarga. Keluarga ada istri, ada suami, ada anak-anak dan lain sebagainya. Ketika akhlaknya buruk, itu adalah merupakan ujian yang kita sabar, dituntut kesabaran untuk mendidiknya. Dan yang terakhir, hadirin yang dimuliakan oleh Allah, ada ujian berupa lingkungan. Kondisi lingkungan yang buruk, kondisi bangsa yang mungkin lagi carut marut, itu merupakan adalah ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Jangan kita menjadi orang yang justru ambil bagian sebagai orang yang memprovokasi, mengkritik tanpa ada batas, kemudian melakukan penghinaan-penghinaan. Tetapi marilah kita senantiasa bersabar, berdoa dan berharap kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadilah kita solusi dalam berbangsa dan bernegara. Inilah yang bisa sampaikan. Mudah-mudahan kita senantiasa ditabahkan, diberikan kesabaran oleh Allah Subhanahu wa taala dalam menjalani ujian hidup yang pasti dipahami, hadirin yang dimuliakan oleh Allah, bahwa selama kita hidup, selama itu juga kita akan diuji oleh Allah Subhanahu wa taala.